diatur hukum. Dalam negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum. Dan hari ini tanda-tandanya kita bergeser ke negara kekuasaan, di mana hukum ditekuk sesuai kepentingan penguasanya. Apakah ini mau diteruskan? Apakah ini boleh dilanjutkan? Sehingga yang dibutuhkan adalah perubahan. Itu bicara yang hukum. Belum lagi kami dalam perjalanan ketemu dengan begitu banyak rakyat kebanyakan yang menceritakan tentang pedihnya ketimpangan ekonomi. Ketemu petani semuanya berkeluh kesah soal pupuk. Ketemu petani berkeluh kesah soal harga gabah yang berubah-ubah. Kemarin kami ke Brebes ketemu dengan petani-petani bawang merah yang semua mengeluhkan yang sama. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah perkotaan merasakan kebutuhan pokok yang harganya mahal. Harga di pasar mahal, tapi harga di petani murah. Ini di tengahnya ini ada sistem tata niaga yang salah. Bagaimana ini dikoreksi semua, itu menjadi PR. Belum lagi kita bicara tentang kesetaraan. Kita sudah ingin mengubah, jangan lagi ada diskriminasi antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta, antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Sudah harus dihentikan diskriminasi itu. Karenanya kami ke depan ingin membawa pesan ini Mbak Yai, menghadirkan keadilan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Kebijakan apapun disandingkan dengan pertanyaan sederhana sekali, apakah kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan? Jadi nyusun kebijakan itu ditanya, karena seringkali kita nyusun kebijakan tidak ditanya Mbak Yai. Kami perjalanan tol Mbak Yai, sepanjang jalan ini, pas nyusun jalan tol itu ada tidak yang sambil nyusun jalan tol sambil bertanya, apakah pembangunan jalan tol ini bisa dibuat memberikan rasa keadilan? Tidak ada. Yang penting jalan tolnya terbangun. Nanti jalan tol ini adil apa tidak penting Pak. Kegiatan kami tadi pagi itu di samping jalan tol Pak, di Pekalongan. Jadi saya ketika ngobrol dengan dan mampir pondok-pondok apa ya tadi ya, Al-Hasimi itu sampai ke jalan tol. Jadi saya tanya sama seluruh warga di pondok itu dan sekitarnya, ingat tidak siapa yang dulu tinggal di tanah yang sekarang di jalan tol? Oh masih ingat semua. Mereka yang tanahnya diambil jadi jalan tol dapat apa? Dapat ganti rugi. Terima uangnya, terima, seneng, langsung umroh, daftar haji. Mudah-mudahan tidak menikah lagi gitu. Tapi dapat uang banyak. Terus sesudah itu pelan-pelan uangnya habis. Pertanyaan, tidak bolehkah pemilik tanah-tanah itu semua terima uangnya untuk dapat rumah baru, tempat baru, tapi sebagian uangnya dihitung sebagai penyertaan modal atau saham di jalan tol, sehingga sampai kapanpun dia akan selalu mendapatkan keuntungan atas jalan tol itu. Punya saham. Loh, hadiah punya tanah 1 hektar dilepas. Nah, kalau dia dihitung saham jalan tol, sampai kapanpun anak cucunya ikut merasakan manfaat, bukan hilang. Betul tidak? Itu hanya dengan satu pertanyaan, bagaimana membuat jalan tol itu adil. Nah kalau kita selama ini tidak mikir soal adil, yang penting ada jalan tol. Mau panjenengan ikut untung atau rugi pun buat urusan pulau. Buat urusan pulau urusanin namun bangun jalan tol. Itu kontrak pun kalau kali pemerintah. Kita sudah harus mengembalikan negeri ini negeri berkeadilan. Lalu rest area. Panjenengan melewat tol mampir rest area betul? Mampir. Sinten nih kang gadah rest area niku bapak-bapak?
Kok yang dilalah wau kalau mampir kan rest area, pas mampir sedang pembangunan. Kok dilalah pemilik pun sawatan riko. Jadinya apa? Pak Anies saya pemiliknya. Lalu saya langsung tanya, Bapak tinggal di mana? Di Jakarta. Pertanyaan, tidak bolehkah rest area itu dimiliki oleh warga di mana tanah itu berada? Kampung itu, kecamatan itu, kelurahan itu, apa yang terjadi? Buat koperasi, lalu lahan sebesar itu menjadi milik, apa yang terjadi? Ribuan kendaraan yang mampir ke situ, maka keuntungannya diterima oleh rakyat yang memang memiliki tanah di tempat itu, bukan orang dari Jakarta yang ambil keuntungannya. Sederhana, ini dalam semua urusan kita sering tidak memasukkan prinsip ke A. Nah, sama pendidikan ya begitu. Begitu sampai ke pondok pesantren, mana pendidikan yang paling tua di Indonesia ini? Mana? Pondok. Pertanyaannya, sudahkah kebijakan kepada pondok pesantren itu adil? Sudah belum? Ini harus dikoreksi. Karena itu kami mengikhtiarkan melakukan perubahan supaya kebijakan-kebijakan menjadi berkeadilan, dan mudah-mudahan dengan begitu nantinya kami ingin agar semua kebijakan itu memberikan rasa tenang karena adil. Nah, khusus untuk pondok pesantren ini kami dengan Gus Imin ingin menseriusi apa PR-PR yang selama ini belum selesai, ingin kami selesaikan. Kenapa? Mumpung ada kesempatan punya kewenangan untuk memberikan rasa keadilan pada mereka yang sudah berkontribusi luar biasa untuk umat dan Indonesia. Jadi bayangan kami, perubahan ini akan kita dorong, tetapi untuk melakukan perubahan itu perlu kewenangan. Kalau tidak punya kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Dulu di Jakarta itu ada tempat namanya Alexis, Bapak-bapak. Besok buatan Alexis. Mungkin katanya aja, yang penting belum pernah ke sana, Pak. Itu tempat maksiat, itu tempat prostitusi. Mau ditutup, terus protes. Warga Betawi itu protes, terus nggak bisa. Terjadi pergantian kewenangan 2017 ganti gubernur. Apa yang terjadi? Alexis itu ditutup, cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan, selesai langsung. Kewenangan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan kita yang hanya membutuhkan keseriusan kewenangan. Insya Allah itu yang ingin kita kerjakan. Karenanya kami ingin menyampaikan Bapak Kiai dan semuanya rasa syukur alhamdulillah bahwa kami mendapatkan kepercayaan dalam bentuk dukungan. Insya Allah ini akan membantu luar biasa pergerakan perubahan di Indonesia. Bapak Kiai Afabihi matur nuwun atas kepercayaan, atas dukungannya. Insya Allah 14 Februari besok waktunya cuma 6 jam, jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Bila di situ rakyat kebanyakan memilih untuk ambil perubahan, insya Allah perubahan betul-betul kita jalankan di negeri ini. Kami berdua ini menjalani sebuah rute perjuangan yang agak berbeda. Kalau dulu-dulu mau ikut pemilu dan lain-lain itu tidak dapat tantangan banyak. Kalau sekarang tuh tantangannya agak banyak, Pak. Agak banyak tantangannya. Tapi makin banyak tantangan, makin kami yakin bahwa ini sesungguhnya perubahan yang akan kita kerjakan adalah perubahan yang betul-betul menghadapi status quo yang harus dilakukan reformasi di situ. Karena kalau tidak ditantang, berarti kita sejalan dengan apa yang ada sekarang. Dengan itulah kita mengikhtiarkan. Jadi kami ingin sampaikan secara khusus terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan tadi disampaikan begitu dukungan itu muncul dari Lirboyo, wah gaungnya se-Indonesia. Lirboyo ini raksasa karena efeknya se-Indonesia. Bersyukur betul Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu mengusung nama besar. Insya Allah nama besar Lirboyo ini makin besar di Jawa Tengah juga. Nah, ini sedang dibangun cabang yang ke
ke 20 insya Allah makin mengukuhkan apa yang sudah menjadi peran dari Lirboyo selama ini. Mbak Menawi mengatakan sambutan kula ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan calon Presiden 01 oleh Bapak Anies Abdul Rashid Baswedan. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin jamaah istighosah ingkang minulya, dungkap adicara ingkang salajengipun wonten mauidhatul hasanah saha doa ingkang wonten ing wekdal siang menika kasunaken saking panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Dumateng panjenenganipun wekdal saha sasana kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assaltukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'ati alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama calon presiden dan mudah-mudahan jadi presiden Bapak Anies Baswedan dan Capres Gus Muhaimin Iskandar, para kiai Hasan Kisan Jamik, Amin Salahuddin, atau juga dia dari Ploso ya, Gus Ibni dan Suami, juga Bapak Ketua MPR Bapak menjadi Gus Yusuf, Gus Bermakin, dan para kiai-kiai, para bunyai, para hadir-hadirat ya, wabil khusus Bapak Polisi, TNI dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita para santri harus punya rasa nasionalisme, yaitu hubbul waton minal iman. Adapun rasa nasionalisme kita arahnya ya, kita berharap Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ini harus mendatangkan maslahat dan menolak mafasid atau mafsadah dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Keburukan-keburukan harus ditolak, kejahatan-kejahatan harus ditolak, sebab kejahatan-kejahatan itu bila mana merajalela maka akan sulit diberantas, dan kemaslahatan harus didatangkan. Ini satu paket, dan kita berharap dalam negara kita yaitu aman yang terpenting. Bahwa negara kita aman, ekonomi lancar, pendidikan lancar. Keamanan negara ini membutuhkan persatuan dan juga pendidikan, baik pendidikan pesantren atau umum ini bagaimana maju. Itu juga ekonomi yang adil, yang berputar, yang kaya mau zakat, mau sedekah,
Terus juga kesehatan ini perlu diperhatikan, sebab bila mana rakyat tidak sehat kan repot. Ini semuanya membutuhkan negara satu pemimpin yang baik. Anas ala dini mulukihim. Manusia itu tergantung dengan pemimpinnya. Kalau kalian menghendaki Indonesia baik, rakyat baik, maka harus kalian memilih presiden yang baik. Presiden yang baik tentu ya sholat, ya adil, wajahnya yang berseri-seri ya. Tanda-tanda orang soleh kan mudah, wajahnya berseri-seri gitu. Itu tanda-tanda orang sholat. Ada nurnya, kalian tahu sendirilah. Mana yang akrabu ila syariat, mana yang akrabu ila nahdiyin ya. Gus Muhaimin itu jelas ya. Cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Samsuri ya. Dan beliau orang tuanya juga alumni Lirboyo. Ketepatan di sini alumni Lirboyo, Peloso, Tegarrejo kumpul mendukung Amin. Kita harus tahu jasa-jasa guru-guru kita. Kita ketika belajar, kita dalam keadaan kita jahil, kita bodoh. Kita dalam keadaan tolib, kita mencari. Kita dalam keadaan dzalil, kita hina. Dan kita keadaan mardud ya, orang bodoh kan mardud. Melamar anaknya orang ya ditolak. Kita dalam keadaan majhul, tidak diketahui. Dan bodoh kita dalam keadaan berpotensi min ahli nar, na'udzubillah min dzalik. Terus ketika kita belajar, kita jahil menjadi alim. Kita thalib menjadi matlub. Kita zalil hina menjadi karim wal aziz. Kita mardud, kita menjadi makbul. Santri misalkan saja anaknya orang biasa, terus alim kan bisa jadi menantu kiai ya. Terus yang majhul menjadi maklum, menjadi masyhur. Yang asal min ahli nar, min ahli jannah, Allah madkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Amin saja enggak apa-apa ya. Ini merupakan jasa-jasa guru-guru kita. Syukrul wasaid wa syukrun lillah. Kita mensyukuri lantaran-lantaran yang berbuat baik kepada kita. Ini namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepada kita, maka kita berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus syukur ya. Kita akan menghadapi pilpres, kita oleh Allah diberi calon presiden dan wakil presiden. Ini orangnya kalau kita lihat wajahnya akan bersih ya. Orang baik ya. Pak Anies itu masyhur di Eropa, di luar negeri, tidak diragukan intelektualnya. Pak Muhaimin juga demikian di kampus pesantren. Ini masyhur, jadi ini merupakan duet yang sangat idealis. Satu mewakili intelektual, kedua malah mewakili ulama santri ya. Ini merupakan jasa-jasa guru kita. Kalam Sufi mengatakan ridho fi ridho syekh. Ridhonya Allah dihubungkan oleh Allah dengan ridhonya guru. Kalau orang dapat ridhonya guru, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gus ini mewakili Poso sudah tegas ya. Gus Zamzam juga mewakili beliau sudah tegas. Ya Yusuf Hudori mewakili Tegarrejo sudah tegas ya. Terus kita akan ikut siapa? Jadi ini merupakan kita diberi kesempatan
yang sangat luar biasa. Bila mana kesempatan ini kita tidak gunakan, maka kita akan merugi. Sayyidina Ali mengatakan al-fursah syari'atu zawal, kesempatan cepat hilangnya. Jadi kalau kesempatan ini kita tidak menggunakan, maka kita akan rugi. Negara yang baik memerlukan pemerintah yang baik, ya, pemimpin yang baik, pejabat yang baik, TNI yang baik, Polri yang baik. Terus kedua yaitu ulama harus berperan. La yajuzu ulama as-sukut fi hadzal zaman. Tidak boleh ulama ketika zaman demikian, ulama tidak boleh diam, harus berbicara. Hak katakan hak, batil katakan batil, makruf katakan makruf, mungkar katakan mungkar. Dan juga intelektual. Alhamdulillah ini Pak Anies mewakili intelektual, dia sampai negarawan, juga ilmuwan, ya, menyangkut pertanian, kedokteran, dan lain-lain. Kedua, kekuatan negara didukung harus juga dengan pembisnis yang baik, ya, oligarki yang baik. Bagaimana orang kaya memperhatikan kepada yang miskin, ahli ekonomi yang baik. Dan keempat, negara yang baik harus didukung dengan rakyat yang baik, yang mendukung dengan mendoakan dan persatuan. Artinya yaitu kita sebagai orang pesantren, maka kita harus punya rasa nasionalisme. Nah, nasas kita perlu dengan negara, itu arah kita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi istafti kolbak, ya, kalian milih, silakan kalian berfatwa, minta fatwa kepada hati kalian. Pemilihan presiden, pilpres, bukan hanya pilpres saja. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ada ulama yang mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuhu illa lil imam li'anna sholahal imam amun idza sholahal imam sholahal ibad wal bilad wa idza fasadat imam fasadal ibad wal bilad." Itu Fudayl bin Iyad, ya. Kalau saya mempunyai doa yang mustajab, maka doa ini akan saya pergunakan untuk mendoakan presiden atau imam. Mudah-mudahan Pak Anies dan Bapak Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden. Amin ya rabbal alamin. Bila mana presiden baik, maka negara akan baik dan rakyat akan baik. Bila mana presiden buruk, maka rakyat akan buruk dan negara akan buruk. Maka kita perlu melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik sesuai dengan kaidah kita, al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dan mudah-mudahan ke depan negara kita menjadi negara yang baik semuanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silahkan sampaikan. Mari kita doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubashiru qulubana wa yaqina shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kataba walidu bima qasamtahu lana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
wa na'udzubika min syarri ma sa'aka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin bis sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka jami'un nasil yaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma'na an-nas fihi subhanallah bi kisfi amin ya Allah mansur. Allahumma ansur Bapak Anies Baswedan wa Bapak Muhaimin Iskandar. Amin ya Allah. Allahumma ij'alna ibadaka min ulama'ikal amilin. Amin. Allah. Tsumma sabila yassara tsumma. Rabbana taqabbal. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma fil. Nama yasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim bisil Fatihah. Ya. Sekali lagi kami sampaikan kepada wabil khusus Bapak Anies Baswedan, Bapak Presiden, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Presiden dan para hadirat, mengucapkan terima kasih. Wajazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah istighosah ingkang minulya. Kanthi kawuhipun doa ateges sedanten rangkaian adicara istighosah wonten ing menika sampun paripurna. Ananging saderengipun dipun akhiri ingkang sepindah kasuwun sedanten para masyayikh saha guriyah saha paslon samangke katuran pinarak sabibaripun adicara katuran pinarak wonten wingking panggung sapelu ramah tamah. Ingkang salajengipun sedanten para alumni boten pareng medalungin amargi sesuai kalian dawuh badhe wonten ikrar bersama. Ingkang salajengipun samangke para alumni anggenipun medal saking panggenan menika kasuwun kanthi tertib amargi wonten souvenir ingkang badhe dipun aturaken.
Sing kawula minangka pranata adicara nilai awal hingga akhir menawi wonten perintah-perintahipun atur nuwun agung isih pangarsami wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu dumateng para alumni dipun suwun jumeneng badhe wonten ikrar sedaya jumeneng kanthi mengacungkan telunjuk jari satu ikrar dumateng para masyayikh. Bismillahirrahmanirrahim. Bayatu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayatu ala sam'i wa ta'at. Kami santri dan alumni dan muhibin Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Poso, Pondok Pesantren Tegalrejo berikrar untuk berikhtiar berjuang lahir batin dan ikhlas untuk memperjuangkan pasangan Anies Baswedan dan Cak Amin Iskandar dan Amin Muhaimin Iskandar dan membesarkan PKB demi mensejahterakan bangsa dan negara dan lestarinya Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.